Dan pemirsa, kembali kami akan menghubungi dari Yusri Iza Mahendra selaku kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia terkait pencabutan status Badan Hukum HTI oleh Kemenkumham. Halo, selamat siang Pak Yusril. Ya, selamat siang. Ya Pak Yusril, bisa dijelaskan tanggapannya mengenai pencabutan status hukum ini? Ya, berdasarkan Perpu, memang pemerintah diberikan kewenangan untuk mencabut status badan hukum dan sekaligus mengumumkan pembubaran ormas yang bersangkutan. Dan ini sebenarnya adalah kesesatan pikiran dalam menyusun Perpu itu. Diulang-ulang di malam dikatakan oleh Pak Wiranto di TV One. Mereka menerapkan asas dalam hukum Romawi, yaitu asas contrarius actus. Artinya siapa yang berwenang mengeluarkan izin, maka dia juga berwenang mencabut izin itu. Pak Wiranto mengasih contoh, polisi berwenang mengasih SIM, lalu kemudian polisi berwenang pula untuk mencabut SIM yang bersangkutan. Ini saya anggap satu kesesatan pikiran yang luar biasa pada pemerintah ini. Ya, ketidakpahaman tentang hukum, tapi mau mengelola negara. Masalahnya begini, ya, asas contrarius actus itu dikenal dalam hukum Romawi yang belum tentu begitu saja bisa diterapkan dalam hukum kita. Ini tradisi yang sangat panjang, karena kita punya hukum Islam, punya hukum adat, punya hukum eks-kolonial yang ditinggalkan oleh penjajah Hindia Belanda dulu, dan punya hukum baru yang dibuat selama pemerintah ini ada. Nah, asas contrarius actus itu, kalaulah diartikan hanya konteksnya izin, apa yang dikatakan Pak Wiranto itu betul. Tapi orang mendirikan ormas itu bukan izin. Ya, izin itu artinya boleh melakukan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang. Jadi orang mengendarai mobil di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa nabrak orang lain. Tapi orang boleh mengendarai mobil di jalan raya itu kalau dia diberi izin. Jadi izin itu kebolehan mengenyampingkan suatu larangan. Sekarang orang mendirikan ormas itu bukan perlu dilarang, enggak dilarang. Bahkan itu hak yang diatur di dalam pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan karena itu bukan izin. Ya, baik Pak Yusril, kemarin juga kami mendapatkan kabar bahwa teman-teman dari HTI sempat mengajukan Perpu Ormas ini ke MK. Hasilnya bagaimana Pak Yusril? Jadi belum ada hasil, kemarin kan didaftarkan. Dengan dibubarkannya HTI hari ini, maka kita harus memperbaiki permohonan itu. Karena dengan dibubarkannya HTI tidak punya legal standing lagi untuk mengajukan pengujian undang-undang ke MK. Lalu langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Pengujian terhadap Perpu itu tetap harus dilakukan oleh ormas-ormas yang lain. Ya. Karena ini bukan cuma HTI, semua ormas, bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Persis, itu bisa dibubarin oleh pemerintah ini. Ya, walaupun tadi malam Mulia Lubis mengatakan tidak mungkin pemerintah ini jadi diktator. Saya bilang, siapa yang bilang tidak mungkin? Anda lihat aja besok HTI dibubarin atau tidak. Dan dia bilang, nggak mungkin, begitulah pemerintah. Nah, buktinya hari ini pemerintah sudah membubarkan HTI sepihak. Tanpa proses peradilan, tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditanya, tidak pernah dialog, katanya hanya berdasarkan dokumen-dokumen HTI, yang terus kemudian dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah. Dan pemerintah ini, walaupun dia mungkin tidak membubarkan apa-apa, ya, dia diam saja, tapi dia telah menciptakan satu peraturan yang bisa membuat pemerintah itu jadi diktator. Dan itu artinya otak pemerintah itu ada bibit-bibit kediktatoran di dalam pikiran-pikiran mereka itu. Bertindak sih belum tentu. Nah, Anda bisa nggak membayangkan bahwa pembubaran HTI ini itu hanya salah satu sanksi yang dilakukan pemerintah. Yang menurut Perpu ini bisa alternatif. Bisa dua-duanya. Dia dicabut status badan hukumnya atau diberi sanksi pidana. Nah, Anda bilang tadi sudah dibubarkan, dicabut badan hukumnya. Pidananya kita belum tahu kan. Sebab berdasarkan pasal 82A dari Perpu ini, ya, ormas yang dituduh melanggar pasal 59 ayat 4 yang menganut menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila itu dipidana, ya, pengurus maupun anggotanya dipidana paling singkat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, selama-lamanya 20 tahun. Baik. Anda bisa bayangkan nggak kalau hari ini terhadap HTI itu dilakukan sanksi seperti itu? Oke,
Baik Pak Yusril Iza Mahendra, terima kasih telah bergabung bersama kami di Siang. Terima kasih dan selamat siang.